jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah ada di bulan Oktober 2020. Kita patut bersyukur sebab bisa melewati bulan-bulan yang lalu sekalipun penuh dengan tantangan. Mari ekspresikan rasa syukur dan kekaguman kita kepada Tuhan melalui memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dalam ibadah online hari ini. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah.
Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang tidak menentu seperti hari-hari ini, saya percaya kita membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu, hari ini, saat ini adalah hari yang terbaik, saat yang terbaik kita mencari wajah Tuhan. Kemana lagi kita akan mencari dan mendapatkan kasih Tuhan yang sejati kalau bukan dari Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Di manakah kita mencari setiap jalan keluar bagi masalah kita kalau bukan kepada Tuhan Yesus? Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan telah ditebus oleh darah Yesus,
kita mencari wajah Tuhan yuk. Kita datang ke hadirat-Nya, sebab kita adalah anak-Nya, anak yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Hiralama shandarala baralaya sorala baralaya si. Kirala batakarala mashirala barala baralaya si. Haleluya, kami mencari wajah-Mu Yesus. Tuhan, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan jalan. Di dalam Engkau jalan yang kami temui membawa kami kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang membuat kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini situasi kami tidak menentu ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Tolong setiap kami ya Bapa. Kami mau merendahkan diri kami, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Abba. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Mari naikkan suara-suara doa kita, bahasa doa kita dalam bahasa
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita beri tepuk tangan yang sorak-sorai di rumah kita masing-masing. Katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian dan hormat, kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora, Mendengar suara-Mu. bersuka atas perbuatan-Mu, Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan janji dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji seperti yang sekali lagi katakan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Allah kita ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah hari ini siap untuk memuji Allah kita yang dahsyat. Apapun keadaan kita hari ini, mari tetap kita memuji nama Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, biar kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali katakan, terpujilah nama
Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Agung dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, satu hati kami nyatakan kerajaan selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah. Mari sekali katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sorakan haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Shalom saudara, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online di awal dari bulan Oktober 2020. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bulan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bisa melewati bulan demi bulan di tahun 2020 ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya tidak pernah Engkau lepaskan perhatian-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau lepaskan genggaman tangan-Mu dalam hidup kami. Kau selalu menyertai, menopang, dan menolong setiap kami. Kami rindukan firman-Mu, mari berbicara buat setiap kami. Kami rindu untuk ditegur, kami rindu untuk diajar, kami rindu untuk dinasehati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya berada di satu tempat di luar kota, saya melihat ada satu bangunan yang sebelumnya saya pernah melihatnya, tapi kemarin waktu saya melihat bangunan itu tertutup rapat karena sedang dalam perbaikan. Dengan ada satu papan bertuliskan under construction, artinya sedang dalam perbaikan. Beberapa waktu yang lalu juga saya melintasi satu jembatan, lalu jembatan itu tidak bisa dilewati karena sedang dalam perbaikan. Nah, perbaikan demi perbaikan itu dilakukan atau dikerjakan karena adanya kerusakan. Ada sesuatu yang rusak sehingga membutuhkan perbaikan. Lalu kemudian perbaikan itu juga dilakukan karena terjadi kesalahan dalam pengerjaan sebelumnya. Mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaan sebelumnya, lalu kemudian dilakukan sebuah perbaikan. Lalu kemudian perbaikan itu juga dilakukan karena ingin mengganti model
atau mengganti bentuk dari sebuah bangunan, dari sebuah desain atau struktur tertentu dalam bangunan atau jalan. Dan kemudian perbaikan itu juga dilakukan untuk bisa lebih baik lagi atau lebih optimal atau menjadi lebih optimal lagi. Nah, kita bisa belajar bahwa ternyata perbaikan ini adalah sebuah usaha atau proses untuk mengembalikan pada kondisi yang semula atau yang seharusnya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan rindukan agar kita selalu mengerjakan perbaikan demi perbaikan. Kita harus sadari Bapak Ibu bahwa mungkin ada sisi-sisi dalam hidup ini yang mengalami kerusakan. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tanpa kita sadari bahkan sudah melenceng. Kita berbuat salah, jauh dari kebenaran. Dan kita rindu supaya dalam kehidupan kita ada sebuah pembaharuan menuju ke arah yang lebih baik lagi, supaya hidup kita lebih optimal, lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, itulah sebabnya hari ini kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini agar setiap kita berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab catat, setiap kita harus memperhatikan dengan teliti. Setiap kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Setiap kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan begitu akurat. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau sebaliknya? Kita jauh dari perkenanan Tuhan. Kita harus mengoreksi kehidupan kita, memastikan bahwa kita sedang ada di dalam kehendaknya Tuhan. Hari ini kita belajar, Alkitab catat, perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kehidupan kita hari-hari ini jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, itulah sebabnya pengerjaan perbaikan dalam sesuatu yang rusak itu diperlukan. Dalam konteks hari ini kita belajar, memperbaiki diri itu sangat diperlukan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita hidup di akhir zaman, kita menantikan waktunya Tuhan datang bagi umat-umat pilihannya. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab catat, biar kita terus berbuat kebenaran, biar kita terus menguduskan diri kita. Artinya bahwa memperbaiki diri itu tidak boleh berhenti. Setiap saat, setiap waktu, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan. Kita berada dalam keadaan, dalam kondisi sedang memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Sebab saya percaya begini, ketika kita memperbaiki hidup kita, kita akan tahu bahwa ada area-area di dalam hidup kita yang ternyata sedang mengalami kerusakan. Ketika kita memperbaiki diri kita, kita akan sadar bahwa ternyata ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang mengalami kesalahan yang tidak sesuai dengan harapannya Tuhan.
tidak sesuai dengan kemauan dan kehendaknya Tuhan. Ketika kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan rindukan? Kita bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi biar kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya dorong setiap kita, mari kita tetap melakukan perbaikan di dalam kehidupan pribadi kita. Untuk kita mengalami perbaikan atau melakukan perbaikan diri, yang harus kita mengerti adalah yang pertama begini, Roh Kudus sendiri akan membantu kita dalam proses perbaikan diri itu. Tanpa bantuan Roh Kudus, Bapak Ibu, mustahil kita mampu. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita nggak sanggup untuk mengerjakan perbaikan hidup kita ini. Karena salah satu peranan Roh Kudus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, Roh Kudus itu akan menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, Roh Kuduslah yang membuat manusia itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan hari-hari ini. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan sebuah proses perbaikan diri. Di mana ketika kita datang di dalam doa kita, menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita. Dia akan menunjukkan bagian-bagian mana yang salah di dalam hidup kita. Dan ketika kita tahu ada kesalahan, hidup kita telah melenceng, hidup kita telah jauh dari perkenanan Tuhan. Lalu ketika kita mengerjakan perbaikan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan tolong kita sehingga kita mampu untuk mengerjakan perbaikan-perbaikan bersama dengan Tuhan sendiri. Yang kedua, untuk kita melakukan perbaikan diri dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan sikap hati yang menyerah kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Tanpa kesadaran, kita akan merasa bahwa hidup kita sudah oke, hidup kita sudah selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi biar hari ini kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang Tuhan mau atau belum? Bagaimana kita menjalani hidup hari-hari ini? Bagaimana kita bertutur kata hari-hari ini? Saya sering mendengar orang berkata, memang saya seperti itu sejak dulu. Sulit untuk saya bisa berubah, karena saya dilahirkan dari keluarga yang keras, karena saya dilahirkan dari suku yang seperti itu. Cara bicara saya tidak akan pernah bisa berubah, cara merespon saya tidak akan pernah bisa berubah. Saya beritahu saudara, kesadaran bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup kita akan membuat kita bisa untuk memperbaiki diri dengan tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan mampu untuk merubah keadaan kita yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Dibutuhkan sekali lagi kesadaran, bukan hanya kesadaran, tetapi kerelaan untuk dibentuk. Alkitab ibaratkan kita ini seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Sebagai tanah liat, kita harus merelakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Sebagai tanah liat, biarkan Sang Penjunan itu membentuk kita menjadi sebuah masterpiece, mahakarya yang begitu indah. Memang proses pembentukan ini tidak mudah, menyakitkan. Ada sesuatu yang kita sukai harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang kita selama ini inginkan harus kita korbankan.
kerelaan untuk dibentuk itu akan memampukan kita untuk mengerjakan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Serahkan diri kita. Biar Tuhan yang akan menenun kita. Biar tangan Tuhan yang terus merendah kehidupan kita. Karena saya percaya, kalau kita serahkan diri kita kepada Sang Penjunan Agung, kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang akan merajut kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya percaya, di akhir dari ceritanya Tuhan nanti, yang akan kita jalani dalam hidup ini, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita secara pribadi sungguh sangat luar biasa. Yang ketiga, untuk bisa mengerjakan perbaikan diri tadi, yang pertama, Roh Kudus akan membantu kita. Karena itu kita selalu menyerah kepada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan yang ketiga, setiap saat harus dalam keadaan melakukan perbaikan diri. Artinya gini, perbaikan diri itu tidak cukup dilakukan hanya sekali, hanya sesekali, tetapi secara terus-menerus kita lakukan dari waktu ke waktu. Biasanya di akhir tahun, sebelum kita membuat sebuah planning untuk memasuki tahun yang baru atau resolusi di tahun yang baru, kita mulai mengenang lagi atau melihat ke belakang apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun yang sudah kita jalani itu, lalu kita mulai minta ampun, kita mulai menuliskan ada kesalahan, ada pelanggaran, ada kegagalan, dan kita tuliskan itu, kita datang kepada Tuhan, lalu kita berkomitmen untuk memperbaiki hidup kita. Saya beritahu saudara, memperbaiki diri tidak hanya cukup dilakukan sekali di dalam setahun, sekali dalam seminggu, tetapi setiap saat, waktu kita sadar ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saat itulah berkomitmenlah untuk memperbaiki diri kita. Secara terus-menerus, selagi ada kesempatan. Sebab yang namanya kesempatan ini tidak selalu ada, Bapak Ibu. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dikatakan terus-menerus diperbaharui. Artinya Tuhan tuntut setiap kita untuk mengerjakan perbaikan diri ini secara kontinu, terus-menerus, tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Karena memang faktanya kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa salah. Dalam mengarungi perjalanan di dunia ini, yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita bisa keliru, kita bisa melenceng, kita bisa menyimpang. Waktu kita sadar hidup kita tidak benar, hidup kita salah, hidup kita melenceng, maka saat itu juga segeralah untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita selagi ada kesempatan. Sebab ada waktunya kita tidak lagi bisa mengerjakan perbaikan diri. Ketika Tuhan menarik kembali nafas hidup yang Dia telah hembuskan kepada kita. Ketika Ia mengembalikan roh yang Dia berikan kepada kita. Berpisahnya roh manusia dengan raga yang fana atau kematian, maka saat itu kita tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena itu kalau saudara lihat di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, konteksnya memang berbicara tentang apapun yang kita lakukan dengan tangan kita harus lakukan itu dengan sekuat tenaga. Tetapi di bagian selanjutnya dikatakan begini di dalam ayat 10 dari Pengkhotbah 9. Sebab tidak ada pekerjaan pertimbangan hikmat di dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Artinya ketika ajal sudah menjemput, ketika Tuhan panggil kita, maka di situ tidak lagi punya kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tapi selama nafas masih Tuhan berikan,
selagi kehidupan masih ada, itu adalah kesempatan buat saudara dan saya, kita semua. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Jadi jalan untuk kita memperbaiki diri kita, tadi yang pertama, tuntunan Roh Kudus sangat kita butuhkan. Maka Roh Kudus akan membantu kita dalam proses perbaikan diri. Yang kedua, dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, secara terus-menerus kita harus dalam keadaan melakukan perbaikan diri selagi ada kesempatan. Sebab ada waktunya kita tidak lagi bisa mengerjakan perbaikan di dalam kehidupan kita. Saya membaca satu artikel yang sudah cukup lama dan saya diingatkan lagi oleh Tuhan tentang kisah hidup dari Tatsuya Shindo, seorang mantan anggota gangster yang sangat ditakutkan di eranya di Jepang, mantan anggota Yakuza. Dan dalam satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ketika dia mendekam di penjara, akhirnya dia bertobat. Bukan hanya bertobat, dia berkomitmen untuk mengubah kehidupannya secara drastis, memperbaiki kelakuannya yang salah. Walaupun tubuhnya masih penuh dengan tato sebagai ciri khas dari anggota Yakuza itu, mantan anggota Yakuza. Lalu kemudian singkat cerita, Tuhan ubahkan kehidupannya, dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang pendeta yang menggembalakan kurang lebih jemaatnya 100 orang. Dan rata-rata anggota jemaatnya juga mantan Yakuza, lalu orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan, dibuang oleh keluarganya. Kita bisa lihat, Tuhan bisa merubah siapapun, asal kita datang kepada Dia. Asal kita punya komitmen untuk terus memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Tatsuya Shindo diubah oleh Tuhan. Paulus pun diubah oleh Tuhan. Dari orang yang begitu bersemangat, bergairah untuk mengejar para pengikut Kristus. Tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Kehidupan Paulus berubah secara total. Ada perbaikan demi perbaikan yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus melalui sebuah komitmen untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu dari hidup Paulus, sehingga dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu hari ini, mari kita belajar agar setiap kita senantiasa melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita. Karena tujuan dari perbaikan diri ini adalah kita akhirnya mengalami kehidupan yang berkualitas. Tujuan dari perbaikan diri ini, kita akan mengalami kehidupan yang berkualitas. Tadi saya katakan, kita tidak hanya sekedar hidup, kita tidak hanya sekedar menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi pastikan kita hidup dengan berkualitas di hadapan Tuhan. Karena sesuatu yang berkualitas itu pasti dicari. Sesuatu yang berkualitas itu langka. Sesuatu yang punya kualitas itu punya nilai jual. Kalau hidup saudara berkualitas, saya percaya kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan, akan menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, tujuan dari perbaikan diri ini adalah kita akan mengalami kehidupan yang terus menjadi berkat bagi sesama. Waktu saudara berkomitmen dari waktu ke waktu untuk mengerjakan perbaikan diri kita, saya percaya hidup kita akan jadi berkat. Bukan hanya ketika kita bagi-bagi isi dompet kita menjadi berkat, tapi melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, melalui cara kita merespon masalah, melalui kehidupan kita sehari-hari, sebagai buah atau sebagai dampak dari perbaikan diri yang kita kerjakan secara terus-menerus itu akan membuat kehidupan kita yang pertama berkualitas, yang kedua menjadi berkat buat sesama. Bukankah itu tujuan Tuhan? Salah satunya masih mengizinkan kita ada sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, Tuhan mau kita tetap jadi berkat dalam segala sesuatu, khususnya melalui hidup kita, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Yang ketiga, yang terakhir, tujuan dari perbaikan diri, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Hidup kita akan dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita akan disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan senang dengan kehidupan kita yang terus-menerus mengalami perubahan, pembaharuan. Karena kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya saya dorong setiap kita, jangan pernah berhenti, jangan puas, hanya sekali setahun memperbaiki diri kita. Tapi setiap saat seperti pesan firman Tuhan hari ini, perhatikanlah dengan saksama, perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup hari-hari ini. Adakah kerusakan di dalam hidup kita? Adakah kesalahan dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang perlu dibentuk ulang, yang perlu diganti, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu yang saudara rindukan agar hidup saudara lebih baik lagi, lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi? Kalau kita sadari, kita membutuhkan itu semua, maka kita akan memperbaiki hidup kita, supaya sesuatu yang rusak diperbaiki, supaya sesuatu yang salah dibenahi, supaya sesuatu yang keliru waktu dibangun awalnya, modelnya diganti, bentuknya diganti, sehingga hidup kita lebih lagi maksimal di hadapan Tuhan. Dan dampak dari seseorang yang terus-menerus mengerjakan perbaikan di dalam hidupnya, tadi yang pertama, hidupnya berkualitas. Yang kedua, hidupnya menjadi berkat. Yang ketiga, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Doa saya buat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini. Mari datang kepada Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan proses perbaikan diri dari waktu ke waktu. Mari kita mulai sadar dengan hati yang rela untuk dibentuk seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Serahkan diri kita dan berkomitmenlah untuk terus-menerus melakukan perbaikan diri. Maka saya percaya Tuhan akan menolong kita dan kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk meresponi firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin salah dalam hidup kami. Ada sesuatu yang keliru, ada kerusakan-kerusakan, ada sesuatu yang kami bangun yang tidak layak di hadapan-Mu. Ada sesuatu yang kurang optimal, kurang maksimal. Tapi hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami berkomitmen untuk memperbaiki diri kami secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan kami tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai Tuhan panggil kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat siang hari ini, Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Biar kuduskan roti dan anggur yang sudah umat-Mu persiapkan di rumah masing-masing, entah itu potongan biskuit atau sesuatu yang lain untuk menggantikan roti di rumah mereka, juga sirup, teh, air putih, anggur atau apapun yang mereka persiapkan. Kuduskan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kuduskan. Sehingga kami layak Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Ampuni kami, mari Bapak Ibu beberapa menit ke depan sebelum kita terima perjamuan kudus, buka hatimu, minta Tuhan ingatkan kalau ada sesuatu yang salah, dan bereskan, akui, minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk terima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak-bapak sebagai kepala keluarga mulai mengambil roti dan anggur atau sirup yang sudah disiapkan, boleh dibagikan kepada anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Dan setelah itu kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah benar-benar persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu melimpah di hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur saat ini Tuhan, buat kasih-Mu. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan lepaskan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Mereka yang menderita Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur juga untuk perjamuan kudus hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima doa berkat hari ini, kita akan bersama-sama memperkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Kita ucapkan dengan iman. Kita percaya itu akan terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita, dan atas bumi ini. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saat ini kita angkat tangan kita arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biji mata Allah, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.